pantun lagu-lagu patah hati itu kini benar-benar sedang patah hati. Semi si Morangkir tak bisa menyembunyikan perasa duka dan kesedihannya yang mendalam kala papa tercinta yang 15 tahun ia rawat dengan penuh kasih dan sekuat tenaga akhirnya berpulang juga ke hadirat Tuhan. Inilah Pak, tempat kita menghabiskan terakhir waktu kita sama-sama. Thank you ya Pak. Selama berbulan-bulan ini kita bareng-bareng terus. Thank you ya Pak. Thank you. 15 tahun lalu, Semi bersama kedua kakak tercinta, Sari dan Frederick, berjuang membawa sang ayah berobat di Malaysia karena terkena kanker usus. Selepas pengobatan di negeri jiran, Semi dan keluarga tak menyangka bahwa kanker yang diderita sang ayah justru menyebar dengan ganas sampai ke paru-paru dan leher. Penyebabnya itu cancer yang sudah meta 15 tahun yang lalu. Jadi dulu 15 tahun yang lalu almarhum sudah pernah ada cancer kolon di usus dan sudah dipotong dibuang di Malaysia, tapi ternyata selama ini nggak kita cek bertahun-tahun ya ternyata sudah menyebar sampai ke paru-paru sampai ke leher. Jadi ya memang sudah Profesor Aru juga udah bilang ya memang agak berat ini situasinya karena jenisnya juga termasuk ganas. 4 bulan terakhir, ayahanda Semi kembali dilarikan ke rumah sakit. Segala pengobatan terbaik sudah diupayakan. Asalkan sang ayah tercinta yang jadi panutan dalam keluarga dan seseorang yang dianggap sebagai superhero kembali mendapatkan kesehatan. Kita semua udah berjuang ngasih yang terbaik sih. Saya udah apalagi yang harus saya lakukan, saya juga nggak ngerti lagi. Semuanya sudah kami hubungi Profesor Ina itu obat yang mungkin termasuk mahal pun sudah kami usahakan. Tapi kalau memang Bapak sudah garis finish, masa saya suruh lari lagi? Kalau dia sudah di podium tinggal terima piala dari Tuhan, masa saya harus paksa dia lari lagi? Jadi ya hancur hati saya kehilangan superhero saya, panutan saya dalam membina rumah tangga. Manusia memang boleh berencana dan berjuang sekuat hati, tapi Tuhan yang menentukan. Tepatnya pada hari Sabtu, akhir pekan kemarin, setelah 4 bulan dirawat di rumah sakit, sang ayah tiba-tiba meminta pulang ke rumah dengan alasan kangen tidur di rumah. Dan tepat 3 hari berada di rumah, Opung Doli, sapaan akrab untuk ayahanda Semi, tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran. Dalam waktu yang begitu cepat, ayahanda Semi menghembuskan nafas terakhir sebelum dilarikan ke rumah sakit di pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Meninggal jam 23.10 itu ambulan udah datang. Kebetulan ambulan datang memang kondisinya udah mulai turun, udah kesadarannya udah turun banget. Suster udah sempet bilang kasihan nggak Bu kalau kita bawa gitu, cuman kan kita sebagai anak-anaknya pengen usaha gitu, jadi kayak nggak apa bawa aja gitu, tetap bawa gitu. Akhirnya udah tetap dibawa, cuman memang pas udah naik ambulans itu memang udah kelihatan ada keluar cairan juga, jadi kita mikir ya mungkin udah pergi di situ. Doli Natalupsi Morangkir adalah pria yang berhasil mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia pada usia yang ke-82 tahun. Ia tidak hanya membuat anak-anaknya bangga memiliki seorang ayah yang sangat baik seperti dirinya, melainkan juga bagi para menantu, termasuk Vivian, istri Semi. Semua momen baik banget kan, memang aku tinggalnya samping-sampingnya dia, jadi memang aku kan kalau kerjaan Semi pun juga yang ngurusin aku sama papa gitu, jadi kita saling ngobrol, saling ngurusin semuanya, pasti aku bareng sama dia gitu. Semua momen sih, jadi dia sering kalau sore gitu pasti dia ke rumahku main sama anak-anak, jadi memang sedekat itu dan memang sebaik itu. Kehilangan banget gitu, tapi ya kan dia udah di tempat yang paling indah, karena memang tujuan kita hidup kan semuanya pasti ke sana ya. Dia mungkin udah duluan, nanti dia yang akan bimbing kita udah bisa ketemu di sana. Tapi yang paling patah hati tentu saja Semi, anak bungsu yang selama ini begitu dekat dengan sang ayah. Yang lebih membuat Semi patah hati adalah pada saat sang ayah meninggal dunia,
ia pun harus menjalani tugas pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan, yaitu manggung di Bali. Maka inilah Semi yang hanya bisa mengungkapkan kesedihannya kala harus meninggalkan peti jenazah sang ayah demi terbang ke Bali untuk menjalani pekerjaannya. Kau selalu di hatiku, aku menangis. Iya, kebetulan dia tetap harus kerja, dia harus profesional, jadi dia ya walaupun dengan berat hati, patah hati, dia tetap harus berangkat. Hari ini dia berangkat ke Denpasar. Nanti rencana juga kan dimakamin tanggal 8. Besokannya dia juga harus pergi lagi ke Makassar. Jadi ya udah, dia dijalanin aja apa yang harus dijalanin gitu. Proses pemakaman justru waktu dia ada kan. Jadi pas tanggal 8 itu dia memang masih ada. Besokan dia udah pulang, pagi-pagi dia besok udah pulang. Jadi tanggal 8 pagi kita makamin, tanggal 9 baru dia pergi lagi. Rencananya di San Diego. Hari ini rencananya ayahanda Semi akan dimakamkan. Kemarin dari Bali, di tengah-tengah kesibukannya untuk menuntaskan pekerjaannya, Semi sempat-sempatnya mengurus persiapan makam. Sedih banget ya patah hatinya. Banget kan gitu ya. Ngerasa kayak ya kemarin mungkin dia adalah detik-detik dia ngerasa kayak dia kok kayaknya belum maksimal gitu, tapi ya kita selalu ingat kan apa yang dia kasih itu udah maksimal gitu, kita udah berikan yang terbaik, kita udah usahakan yang terbaik, tapi memang Tuhan berkata lain. Papa cuma mau kita pokoknya bersatu gitu. Terakhir pun dia juga sempat nulis kok dia happy gitu, dia bilang dia Papa bersyukur sama Tuhan, anak-anak semua bersatu, dia tulis gitu. Kasih udah kan memang dia udah ditrakil, jadi kan nggak bisa ngomong, jadi dia tulis gitu, jadi kita ada kayak pet gitu, jadi dia tulis gitu, dia kasih